Shalom, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 bersama saya, Nani Mariati, STH. Materi kita kali ini terambil dari bab 11 dengan judul Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas bangsa Indonesia, di mana kami sebagai remaja-remaja Kristen diberikan hati yang penuh kasih untuk membangun solidaritas yang begitu banyak dan majemuk di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memberi atas berkat Tuhan yang memberikan kami hati untuk selalu membawa kedamaian dan kerukunan atas bangsa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam meyakini sikap rendah hati, peduli, dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Mewujudkan sikap solidaritas terhadap sesama, memilih sikap yang benar dalam solidaritas, menggali solidaritas sosial dalam masyarakat majemuk, dan merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Kita masuk di dalam materi. Sebelumnya, Ibu ingin agar kalian bisa membaca di dalam Mazmur pasal 133, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36 dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Silakan amatilah gambar berikut. Pelajari gambar-gambar di atas dan jelaskan apa yang kamu lihat melalui gambar-gambar tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kemajemukan bangsa kita. Kamu boleh mengembangkan imajinasimu dalam mendalami gambar-gambar tersebut, boleh juga mengaitkannya dengan pengalamanmu. Melihat gambar-gambar tersebut, kamu lebih memahami keadaan nyata bangsa kita yang amat beragam dan tersebar di seluruh tanah air. Gambar-gambar itu juga menyadarkanmu bahwa kamu adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dan berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut serta berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita. Apakah remaja SMP seperti kamu sudah mampu melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara? Tentu kamu dapat mewujudkan peranmu sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kamu menerapkan hidup dalam disiplin, mewujudkan nilai-nilai Kristiani, peduli, dan solider terhadap teman, keluarga, dan orang lain, bahkan anggota masyarakat lainnya yang berbeda agama, suku, budaya denganmu. Semua yang kamu lakukan dan pelajari merupakan bekal untuk menuju dewasa. Pada saat itulah kamu dapat benar-benar menyumbangkan karyamu bagi bangsa dan negara, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan yang menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu sudah merupakan bagian dari peran itu. Di dalam kitab Mazmur pasal 133,
Kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian akan membawa kepada penderitaan. Kitab Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Ketika kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kita akan mengerti bahwa tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan dalam hidupnya sebagaimana tercantum dalam buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Semua yang dilakukan merupakan wujud tanggapan dan tanggung jawab sebagai remaja Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Semua orang yang beriman diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama manusia tanpa peduli. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama, menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dan yang keempat, dapat bekerja sama, menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku dan status sosial, atau kaya ataupun miskin. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama, teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Jadi kasihilah Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Setelah Ibu memberikan materi ini, Ibu juga memberikan evaluasi pembelajaran atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama, bacalah Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kemudian jelaskan pemahamanmu mengenai ayat tersebut. Yang kedua, berikan 2 contoh solidaritas yang bisa kamu lakukan di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga, jelaskan menurut pemahamanmu tentang solidaritas yang seharusnya dimiliki remaja Kristen saat ini. Dan yang keempat, buatlah sebuah program untuk membangun solidaritas di sekolahmu. Ya,
dari evaluasi pembelajaran ini, Ibu berharap kalian boleh mendalami, boleh memahami bagaimana hidup solidaritas di dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Baiklah, materi kita sampai di sini dan pembelajaran kita akan kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus begitu besar kasih-Mu dan begitu besar rasa syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui materi ini kami sebagai remaja-remaja Kristen diberikan hati untuk mampu berkarya bagi sesama manusia, untuk mampu bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan kasih, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kami, sehingga kami mewujudkan kesatuan, kerukunan, kedamaian di dalam bangsa kami, di dalam lingkungan sekitar kami, dalam keluarga kami, di dalam masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami untuk hidup di dalam kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan mengakhiri pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian pembelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.